Hey yo, what's up guys? Welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang sedang ramai-ramainya dan juga sedang dibicarakan oleh banyak orang yang tak lain dan tak bukan adalah The Wild Robot. Digadang-gadang bagi kebanyakan orang, film kali ini sendiri udah mengalahkan film Inside Out yang direproduksi oleh Pixar Animation Studio yang dirilis pada tahun ini. Dan ya, kalian tahu lah ya bahwasannya Pixar Animation Studio tuh merupakan saingan berat bagi DreamWorks, dan DreamWorks pun pada akhirnya mengeluarkan film yang cukup kontroversial, yaitu film ini. Ya, untuk sebagai macam hal, gue apresiasi banget film kali ini karena ya kalau kita lihat dari film DreamWorks sebelumnya tuh cukup amberkadul, dan film kali ini sendiri mungkin titik balik bagi mereka. Dan jujur, awalnya gue tuh gak berekspektasi banyak tentang film kali ini, namun ketika gue nonton langsung emosi gue dibikin naik turun gitu. Ya udah, daripada berlama-lama lagi, kalian juga udah pasti penasaran, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan sebuah pulau entah berantah, lalu dari kejauhan ada beberapa berang-berang yang seakan menghampiri kotak gitu. Di dalamnya ternyata ada sebuah robot gitu, hingga pada akhirnya para berang-berang yang kepo masuk semakin dalam dan tanpa sengaja menghidupkan robot tersebut. Robot tersebut bernama Rozum 7134, hingga seiring berjalannya cerita, nama dia akan berubah-ubah, jadi kita ikutin aja alurnya dulu. Akan tetapi, Rozum yang baru saja tersadar tiba-tiba dihempaskan oleh sebuah ombak yang sangat amat dahsyat, hingga dari situlah ia pun berpikir kembali untuk melarikan diri dari tempat tersebut naik ke atas jurang. Awalnya ia ini gagal untuk menaiki tebing itu, akan tetapi ia melihat seonggok kepiting dan mengikuti cara kepiting itu untuk menaiki tebing. Dan alhasil ia pun berhasil selamat dari derasnya ombak tersebut. Rozum pun lalu masuk ke dalam hutan untuk menawarkan jasanya yang dikarenakan dia merupakan robot pembantu gitu. Dan inilah film The Wild Robot. Di dalam hutan, kita pun diperlihatkan Rozum 7134 yang menawarkan jasanya bahwasannya ia bisa melakukan segala hal. Yang dimana salah satunya berdagang, berkebun, dan juga mengurus perbankan. Bukannya merasa iyeng dan juga merasa bangga, para hewan yang berada di sana malahan merasa ketakutan dengan tingkah laku dari Rozum 7134 yang terlihat barbar. Yang dikarenakan ia ini ingin membantu berang-berang namun malahan menghancurkan kandangnya, dan yang lebih parahnya adalah mengetok tupai yang sedang berada di rumah lalu mencetaknya menjadi stiker. Hal itu semua turut diulangi seiring berjalannya waktu sampai semua para hewan telah mendapatkan cap stiker miliknya. Sampailah di suatu titik di mana si Rozum 7134 ini melihat pertengkaran antara hewan, yang dimana ia pun menyimpulkan bukan dirinya saja yang tidak disukai di sana, melainkan para hewan saling tidak menyukai satu sama yang lain. Di sana jugalah ia pun pada akhirnya menemukan sebuah siklus bagaimanakah caranya bertahan hidup, yaitu dengan memangsa satu sama yang lain. Agar bisa semakin berbaur, Rozum 7134 memutuskan untuk mengaktifkan sebuah mode yang disebut sebagai mode learning agar bisa berbicara dengan para hewan yang berada di sana. Setelah berhasil mempelajari bahasa hewan, Rozum 7134 pun memutuskan untuk kembali menghampiri para hewan dan juga menawarkan jasanya untuk yang kedua kalinya. Namun ya, kalian tahu sendiri bahwasannya Rozum 7134 malahan gak diterima oleh para hewan dan langsung menyerangnya. Dan yang lebih parahnya, para hewan juga menyebut dirinya sebagai monster. Di pinggir jurang, Rozum pun merenung tentang semua hal yang terjadi hingga ia pun memutuskan untuk mengaktifkan mode kedua yang disebut sebagai mode pengiriman gagal. Mode itu sendiri bisa aktif dengan menggunakan alat yang berada di kepalanya yang disebut sebagai transmitter. Hingga di saat itulah ia pun ingin menghubungi pabrik untuk menjemputnya kembali, namun tiba-tiba beberapa jam pun berlalu dan masalah tak cukup sampai di situ saja, di mana ia baru saja terbangun dari pingsannya tanpa diduga spare partnya dicuri oleh para rakun yang berada di sana. Dengan cekatan, Rozum pun berhasil menyingkirkan para rakun yang berada di tempat tersebut sekaligus juga mengambil spare partnya kembali, namun ada salah satu rakun yang membawa transmitornya. Kejar-kejaran pun terjadi sampai di mana kita ini diperlihatkan rakun itu menaruh transmitornya di rumah salah satu beruang, dan ya you know lah. Akibat dikejar oleh beruang itu, Rozum pun pada akhirnya jatuh ke dalam jurang, di mana di sana ia ini tanpa sengaja membunuh angsa dan juga kedua anaknya.
Seketika itulah ia pun merasa bersalah, namun namanya juga robot, merasa bersalahnya hanya sebentar saja dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut, namun tanpa diduga ternyata masih ada satu telur yang tersisa. Berniat untuk menjaga telur itu sampai menetas saja, ia pun akan menyimpan telur itu untuk sementara waktu, namun tanpa diduga ia meleng dikit, telur tersebut udah hilang. Bingung dengan apa yang terjadi, dengan cepat Rozum pun langsung men-scan tempat tersebut dan ia pun mengetahui bahwasannya telur tersebut udah dicuri oleh rubah. Dari situlah Rozum pun mengatakan untuk kita semua mengikuti nada bicaranya, yang tak lain tak bukan adalah Swiper jangan mencuri. Ya enggak dong, Rozum pun langsung mengejar Swiper tersebut. May I confirm that is yours? Here you go. Take it. Seusainya mendapatkan telur itu, Rozum pun langsung membantu si Swiper atau rubah tersebut dengan mencabuti bulu landak yang berada di tubuhnya. Dan dari situlah rubah itu pun pergi tanpa mendapatkan hasil apapun. Rozum pun memutuskan untuk berjalan sambil membawa telur itu, namun gak lama kemudian ternyata telur itu ingin menetas. Seusainya telur itu menetas, Rozum pun malahan mengatakan dan juga menanyakan bagaimanakah tugas yang ia jalankan dan tolong berikan rating 1-10. Anak angsa itu merasa kebingungan dengan apa yang terjadi dan juga ia mengira si Rozum ini adalah ibunya dan mengeluarkan suara layaknya suara angsa pada umumnya. Namun Rozum menganggap bahwasannya suara yang dilontarkan oleh anak angsa itu merupakan pujian dan juga rating 10/10 hingga ia langsung meninggalkan anak angsa tersebut. Ya tentu aja karena merasa tugasnya telah selesai, namun ternyata tanpa diduga anak angsa itu terus-terusan mengikutinya. Titik kejengkelan si Rozum sudah mulai tidak bisa ditahan ketika anak angsa itu merusak transmitornya yang dikarenakan ia tidak bisa pulang lagi ke pabrik sekarang. Dengan cepat ia pun langsung mengambil anak angsa itu dan juga menaruhnya di ibu posum yang sedang membawa anak-anaknya hingga ibu posum itu yang kaget langsung menanyakan di manakah ibu kamu. Dan secara mengejutkan, Rozum pun tiba-tiba muncul hingga mengagetkan ibu posum dan juga anak-anaknya di mana mereka semua pun berpura-pura mati untuk bertahan hidup. Namun ya, dirasa Rozum ini bukanlah ancaman, mereka berdua pun saling berkenalan yang dimana ibu posum itu dengan simpel kita panggil aja Sumiati. Sumiati menyuruh si Rozum untuk kembali membawa anaknya, namun Rozum sendiri mengatakan bahwasannya anak angsa itu bukanlah anaknya. Dan ia juga diprogram bukan untuk menjadi seorang ibu. Akan tetapi, Sumiati yang memiliki sebuah jurus yang disebut sebagai Kotbah no Jutsu langsung menceramai si Rozum dengan mengatakan bahwasannya anak angsa ini telah menganggap si Rozum adalah ibunya. Jadi secara nggak langsung si Rozum ini memiliki sebuah tanggung jawab untuk membesarkan anak angsa tersebut sampai bisa berenang, terbang, dan juga mencari makan sendiri. Mendengar sebuah perkataan tanggung jawab yang bisa diplesetkan dikit dan juga berbeda arti yaitu tugas, ia pun pada akhirnya mendapatkan sebuah perintah. Jadi secara nggak langsung ia pun terprogram untuk mengurus anak angsa itu sampai bisa berenang, makan, dan juga terbang. Rozum pun lalu mencari informasi lebih lanjut kepada Sumiati bagaimanakah caranya ia membesarkan unit ini. Agar channel ini sendiri ada manfaatnya, bakal gue sedikit jelaskan mengenai angsa yang bisa terbang. Jadi setelah gue surfing-surfing di internet, gue menemukan sebuah fakta mengenai salah satu angsa yang bisa terbang dan juga bermigrasi yang disebut sebagai angsa Whopper, yang akan menempuh penerbangan jauh ke selatan selama musim dingin terjadi, dan jikalau musim dingin usai mereka akan kembali lagi ke tempat asal mereka. Dan jikalau angsa itu tidak bisa berenang, tidak bisa mencari makan sendiri, dan juga tidak bisa terbang, tentunya angsa itu di musim dingin akan mati dan juga koit. Simpelnya seperti itu. Bagi kalian yang gak paham, putar aja videonya. Oke, lanjut. Secara cekatan, Rozum pun langsung mengasih makan, mengajarkan berenang, dan juga mengajarkan terbang di waktu hari yang sama. Dan tentu aja hal itu sendiri cukup lah ya, you know lah. Eat. Fly. I say, keep your trash out of my pond. Dari kejauhan, Swiper yang ternyata memperhatikan tingkah laku si Rozum dari tadi yang ternyata salah mendidik anak angsa hingga ia pun menghampiri si Rozum. Sebelum itu, mereka pun berkenalan terlebih dahulu yang dimana Swiper itu bernama Fing. Di saat itulah, Fing pun menawarkan jasanya bahwasannya ia bisa menjadi mentor dari si Rozum agar bisa mendidik anak angsa tersebut. Rozum awalnya tidak mau namun diyakinkan oleh Fing yang dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Rozum bisa membunuh anak angsa tersebut. Setelah dipikir-pikir, tawaran pun diterima hingga mereka pun akan menjalankan misi pertamanya yaitu mencari makan. You make yourself look like a bear? Let me check. Seems good to me. This is not. Setelah Fing kenyang karena ia ini telah dicarikan makan seharian oleh si Rozum, ia pun pada akhirnya memberikan caranya bagaimanakah untuk memberikan makanan anak angsa.
Ya, tepat sekali, tinggal mengorek tanah dikit, cacing pun keluar dan makanan itulah untuk anak angsa. Rozum pun sontak heran dengan apa yang terjadi dan ia pun mencentang misi pertama, yaitu memberikan makan. Mereka pun akhirnya berbincang satu sama yang lain hingga dari situlah Fing pun menanyakan dari manakah si Rozum ini mendapatkan anak angsa tersebut. Dengan simpel, Rozum ini mengatakan bahwasannya ia tanpa sengaja membunuh keluarga dari angsa tersebut di sebuah kecelakaan. Fing pun memberikan masukan kepada si Rozum untuk tidak membicarakan hal itu lagi ke banyak orang dan keep untuk dirinya aja. Rozum lantas mengatakan kembali kepada Fing berapa lamakah mereka akan mengajarkan anak angsa ini untuk berenang dan juga terbang. Fing pun menjelaskan bahwasannya buat estimasi waktu ia ini nggak bisa menentukan, tapi yang pasti bayi angsa itu masihlah kecil dan nggak bisa diajarkan secepat mungkin. Terlebih lagi, ia tidak memiliki rekan sesama angsa dan juga hidup sendirian, mungkin kita akan mengajarkannya cukup lama. Atau yang lebih parahnya, ia ini akan mati sesegera mungkin. Maka dari itu Fing pun mengusulkan bahwasannya ia bisa menyantap bayi angsa itu secepat mungkin agar dia sudah bisa pergi ke alam yang lebih jauh bahagia dan juga bisa bertemu keluarganya di alam sana. Namun hal itu sendiri dicap negatif oleh Rozum yang dikarenakan Rozum juga memiliki tugas untuk menjaga bayi angsa ini. Setelah akan hal itu, Fing pun mengusulkan cara kedua yang tak lain tak bukan adalah membuat sebuah tempat tinggal agar mereka ini bisa berlindung dan juga anak angsa itu bisa hidup tenang dan juga mereka bisa terhindar dari liarnya alam liar. Dan tentu aja hal itu pun di-approve oleh Rozum hingga mereka pun dengan cepat akan membuat sebuah tempat tinggal. Di perjalanan mencari spot untuk membangun rumah, mereka ini bertemu dengan seorang hewan yang bernama Peddler. Dia ini merupakan hewan yang jadi bahan tertawaan oleh hewan-hewan lainnya karena tindakan bodohnya yang ingin menghancurkan sebuah pohon raksasa. Termasuk juga oleh Fing yang ternyata merupakan seorang pembuli dan juga pembuli nomor 1 ketika mengejek si Peddler. Namun terlihatlah wajah dari si Peddler yang menanggapi si Fing dengan raut wajah yang sabar sekali. Singkat cerita, 1 jam pun berlalu, mereka ini mendapatkan sebuah spot yang bagus untuk membangun rumah. Dengan cekatan, Rozum pun langsung membangun rumah tersebut. Made me? Someone made me? Di malam harinya, setelah berhasil membangun rumah, kita ini diperlihatkan mereka yang hendak tertidur, namun tanpa diduga tiba-tiba geledek pun datang yang mengagetkan mereka semua. Mereka pun lanjut bercerita-cerita sampai di mana si Fing ini mengatakan kepada Rozum 7134 untuk memberikan nama kepada anak angsa tersebut. Rozum pun langsung berkata bahwasannya ia ingin memberikan nama Gosling 001, namun tentu aja Fing menolak akan hal tersebut. Nama pun berganti menjadi Gosling 0186 hingga Fing pun menjelaskan bahwasannya cara untuk memberikan nama dengan menggunakan pendekatan bukan dengan menggunakan angka. Dari situlah Rozum pun langsung mengambil anak angsa itu lalu mengingat perkataan dari Fing yaitu menggunakan pendekatan dan ia pun memberikan nama dari sambungan bersinar dan juga paruh yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Bright Bill. Dan tentu aja Fing pun menyukai akan hal tersebut. Dari situ juga lah Fing pun memberikan masukan mengenai nama si Rozum yang terlihat aneh. Bright Bill pun tiba-tiba berkata Rose gitu hingga pada akhirnya dari situlah mereka berdua pun sepakat bahwasannya nama Rozum itu udah gak bakal dipakai lagi dan diganti menjadi Rose. Lebih simple dan juga gampang diingat. Karena Bright Bill tak kunjung bisa tidur, dari situlah si Fing pun menyuruh si Rose untuk mengetok aja palanya Bright Bill biar dia ini bisa tidur. Yang dikarenakan dulu ia sering sekali digituin oleh sang ibunya dan pertanda bahwasannya si Fing ini merupakan broken home. Rozum pun menolak akan hal itu dan menyuruh Fing untuk mencari cara lain hingga Fing pun menjelaskan bahwasannya ada cara lain yaitu bercerita dengan menggunakan hati. Rose pun menyuruh si Fing untuk bercerita dongeng namun Fing sendiri nggak mau karena dia nggak pernah digituin oleh sang ibu. Namun secara mengejutkan, Rose tiba-tiba berkata kepada si Fing, jikalau kau merasakan akan hal itu, akankah Bright Bill yang masih kecil ingin merasakan hal itu juga? Tentu saja tidak ya kan, maka dari itu kau harus memberikan momen-momen yang berarti kepada dirinya dan bercerita dongeng. Hal itu pun cukup menyentuh hati si Fing hingga pada akhirnya Fing pun bercerita dongeng. Her heart. How did my mama come to me from... And falls off that star and lands on the beach. It's a little weird what she knows and what she doesn't. Very lucky to be a mother. Mama? Setelah akan hal itu, skip timeline pun terjadi sampai di mana Bright Bill ini sudah tumbuh dewasa dan siap untuk belajar berenang. Percobaan demi percobaan pun dilakukan sampai kesekian kalinya di mana di saat ini penentu akankah Bright Bill bisa berenang ataukah tidak. Tak luput juga ada Sumiati di sana dan juga anak-anaknya yang sedang menyemangati Bright Bill untuk berenang. With you guys this winter. Nope. Well done, Bright Bill.
swimming requirement. Setelah sekian kalinya, ternyata Bright Bill pun pada akhirnya berhasil berenang, namun ya cara berenangnya sendiri layaknya manusia, tak seperti angsa pada umumnya. Dari kejauhan, Rose sendiri ternyata memantau pergerakan Bright Bill dengan menggunakan tangan robotnya. Bright Bill pun berenang semakin jauh sampai di mana ia ini tiba di sebuah tempat yang dimana banyak sekali spesies dirinya. Di sana, Bright Bill ini mencoba sok cool dan juga berkenalan dengan angsa-angsa sebaya dirinya, namun ya para angsa itu udah mengecap dia sebagai angsa yang aneh karena udah diasuh oleh seorang robot yang dikenal sebagai monster. Dan gak lama kemudian Bright Bill pun diisengi oleh angsa-angsa sebaya dirinya dan ditenggelamin gitu. Tentu saja Rose dari kejauhan yang memantau Bright Bill dari tadi dengan cepat langsung menghampiri tempat tersebut untuk menyelamatkan Bright Bill. Hal itu sendiri mengakibatkan para angsa yang berada di tempat sana langsung melarikan diri karena telah melihat si Rose. Masalah nggak cukup sampai di situ saja, di mana si Bright Bill ini tiba-tiba diserang oleh predator bawah air. Untungnya Bright Bill sendiri berhasil diselamatkan, namun taruhannya si Rose ini kehilangan satu kakinya. Nggak lama kemudian, beberapa angsa pun datang kembali sambil mengatakan bahwasannya Bright Bill akankah kau serius menganggap robot itu adalah ibumu? Bright Bill pun berkata bahwasannya tentu saja si Rose ini merupakan ibunya. Namun beberapa angsa pun pada akhirnya memberikan sebuah kebenaran kepada si Bright Bill bahwasannya ibu dan juga saudara lainnya tuh sebenarnya dibunuh oleh si robot tersebut. Tentu saja mendengar akan hal itu Bright Bill pun merasa kaget dan menanyakan kebenaran itu kepada sang ibu. Rose pun tentu saja menceritakan tentang kisah sebelumnya yang dimana semua hal ini merupakan kecelakaan. Ia pun lalu meminta maaf kepada Bright Bill karena telah menyembunyikan kebenaran ini. Bright Bill pun lalu mengatakan kepada si Rose bahwasannya kunci ia untuk normal satu-satunya adalah ibu kandungnya, agar bisa mengajarkan ia terbang dan juga berenang. Lalu Rose pun berkata bahwasannya ia udah berenang cukup bagus hari ini. Namun Bright Bill membantah semua hal itu, bahwasannya setelah semua apa yang ia lakukan, ia tak kunjung diterima oleh lingkungannya sendiri. Dan mengatakan bahwasannya Rose sebenarnya nggak mengerti apa yang berada di perasaannya sekarang. Rose pun mengelak dan berkata bahwasannya ia mengerti apa perasaan Bright Bill, namun tiba-tiba Bright Bill pun juga mengatakan bahwasannya Rose hanyalah seorang robot yang tidak memiliki perasaan. Ditutup dari sebuah perkataan yang cukup menyakitkan bahwasannya Rose, kau bukanlah ibuku. Tentu saja mendengar akan hal itu, Rose pun langsung terdiam. I can't believe how long I bought this. It wasn't her fault, kid. Did? It was so obvious. I feel so stupid. I did not think the information would assist you. My sisters, my brothers, my real mom. You're not my mom. You don't understand anything. You don't feel anything. Berjam-jam pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Rose yang berada di tepi pantai di saat ia ini terbangun. Di saat itu Rose ini merasa dilema dengan dirinya yang dikarenakan ia seakan merasa sebuah perasaan yang sangat amat aneh. Entah apa yang terjadi terhadap dirinya ataukah program dirinya yang telah rusak. Ia pun berusaha mencari tahu dari kotak-kotak box yang berada di sana dan ia pun menemukan sebuah fakta bukan dirinya lah yang pernah terdampar di sini, namun bersama robot-robot lainnya juga yang ia temukan di sana. Untuk menemukan sebuah jawaban mengenai dirinya, ia pun memutuskan untuk menghidupkan salah satu robot. Dan ya, ia pun mengotak-atik robot itu hingga sampai mengeluarkan brosur iklan gitu. Rose pun menemukan sebuah fakta bahwasannya sebenarnya ia dibuat untuk mempersimpel hidup manusia. Dan tentu aja bukan untuk membantu hewan. Dilema pun pada akhirnya terjadi kembali di dalam diri si Rose. Robot yang dihidupkan tadi oleh si Rose juga berkata bahwasannya ia akan membantu si Rose yang nampaknya sedang gelisah gitu untuk memprogram ulang kembali settingan di dalam tubuhnya. Setelah diutak-atik, ternyata tubuh si Rose ini menciptakan sebuah programmer baru, yaitu berpikir alayaknya manusia dan juga merasakan alayaknya apa yang dirasakan oleh manusia. Dan tentu saja hal itu sendiri dicap sebagai kerusakan. Ia pun memberikan transmitter yang berada di dalam tubuhnya kepada si Rose untuk memanggil orang-orang pabrik demi menjemput dirinya dan juga memperbaiki kerusakannya. Dan hal itulah yang tentu saja menciptakan dilema lagi di dalam diri si Rose. Di tepi jurang kita pun diperlihatkan Rose yang sedang merenung, lalu gak lama kemudian ia pun dihampiri oleh si Fing. Rose pun berkata kepada si Fing yang baru datang bahwasannya mungkin saja di luar sana ada seseorang yang membutuhkan dirinya dan juga akan memperbaikinya. Terlebih lagi di sini nampaknya ia sudah tidak dibutuhkan dan ia pun akan pulang ke pabrik asalnya.
Dengan simpel, Fing pun menanggapi, daripada kau memikirkan hal yang tidak perlu, lebih baik kau menyelesaikan tugasmu dulu demi membuat Bright Bill bisa terbang. Setelah kau menyelesaikan tugasmu, kau bisa mengambil keputusan apa yang tepat untuk dirimu sendiri. Mendengar akan hal itu dan seakan termotivasi kembali, Rose pun pada akhirnya langsung menghampiri Bright Bill dan mengatakan bahwasannya ia akan mengajarkan Bright Bill bagaimanakah caranya terbang. Bright Bill sendiri awalnya ragu dengan dirinya akankah bisa ataukah tidak, namun Rose menyemangatinya bahwasannya Bright Bill merupakan angsa yang bisa terbang. Dan gak mungkin juga jikalau Bright Bill udah usaha keras namun ia tetap gak bisa terbang, itu mustahil. Hingga Bright Bill pun pada akhirnya menyetujui apa perkataan si Rose. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Rose yang tak kenal lelah demi membangun sebuah landing gitu untuk si Bright Bill. Dari kejauhan ternyata Peddler memperhatikan si Rose hingga pada akhirnya Peddler pun mengapresiasi kerja keras dari si Rose dan memberikannya sebuah kaki duplikat dari kayu gitu. Agar si Rose bisa semakin semangat untuk mengajarkan Bright Bill bagaimanakah caranya untuk terbang. Waktu demi waktu pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Bright Bill yang sudah mulai terlihat kemajuan dari dirinya. Tentu saja demi meningkatkan cara terbang Bright Bill, kita ini diperlihatkan Rose dan juga Fing yang pada akhirnya menghampiri sarang elang. Bernegosiasi lebih lanjut dan pada akhirnya kita pun diperlihatkan bahwasannya elang itu sepakat untuk mengajari Bright Bill. Ready? I guess I have to be. I'm up! You home? We have a proposition. Meet Thunderbolt. So, he's safe. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Bright Bill yang sekarang udah bisa terbang. Nggak lama kemudian, Rose pun dihampiri oleh ketua dari angsa yang dimana dia ini kagum dengan cara Rose mendidik si Bright Bill. Namun, ia ini mengatakan bahwasannya Bright Bill kurang cukup kuat untuk perjalanan migrasi nanti. Ya, seperti yang gue jelasin di awal bahwasannya para angsa setiap musim dingin akan tiba, mereka ini akan berimigrasi. Dan ya, ketua dari angsa itu sudah mulai bisa menerima Bright Bill sambil mengatakan kepada si Rose bahwasannya ia akan menunggu Bright Bill seminggu kemudian di saat mereka akan bermigrasi. Dan Rose dituntut untuk mengajarkan Bright Bill bagaimana caranya terbang yang baik dan juga sewaktu-waktu di saat bermigrasi mereka ini bisa aja nggak berhenti selama seminggu. Atau yang lebih parah, tertimpa sebuah badai yang cukup ekstrim. Setelah mendengarkan hal itu, latihan pun dimulai kembali namun dengan porsi yang cukup brutal. Tak lain dan tak bukan, hal itu sendiri juga demi kebaikan si Bright Bill. Don't give up. Come on, kid! Attaboy. Setelah akan hal itu, waktu yang dinanti-nanti pun tiba di mana waktunya para angsa bermigrasi. Fing dan juga Rose mengantarkan Bright Bill dengan gagahnya di mana di sana kita ini diperlihatkan bahwasannya mereka disambut oleh ketua angsa. Di saat itulah kita pun diperlihatkan sifat keibuan dari si Rose yang mulai muncul layaknya seorang ibu yang menitipkan anaknya kepada ketua angsa. Ketua angsa itu pun berjanji kepada si Rose bahwasannya ia akan menjaga Bright Bill sepenuh hatinya dan kalau bisa ia akan mempertaruhkan nyawanya. Sebelum pamitan, Fix pun berkata kepada si Bright Bill bahwasannya terbanglah dengan caramu, jangan dengan cara mereka. Rose juga berkata kepada Bright Bill bahwasannya mungkin di saat Bright Bill datang kembali, Rose udah nggak ada di sini. Mendengar akan hal itu, mereka berdua pun seakan canggung dan dari situlah Bright Bill pun berkata bahwasannya ia meminta dorongan terakhir dari sang ibu. Dan mereka pun berpisah. Setelah semua hal yang terjadi, Rose pun seakan merasa dilema sebenarnya apa sih tujuan hidup dirinya. Dan di saat itulah kita pun diperlihatkan Rose yang merasa dilema akankah dia pulang ataukah dia yang menunggu Bright Bill pulang. Berhari-hari pun telah berlalu di saat migrasi kita pun diperlihatkan bahwasannya mereka ini tertimpa sebuah badai gitu dan mau nggak mau masuk ke pemukiman manusia. Dan ya, di tempat itulah si Bright Bill ini tanpa sengaja bertemu dengan sosok yang mirip sekali dengan Rose namun ternyata dia ini berbeda.
Hanya bentukan robotnya sajalah yang sama. Dari situlah robot itu pun memasang alarm bahwasannya ada hewan yang berada di sana. Seketika itulah tempat pun pada akhirnya chaos sampai bahkan robot pembunuh pun ditugaskan. Di tengah-tengah insiden yang terjadi, kita pun diperlihatkan bahwasannya Bright Bill diperintahkan oleh pemimpin para angsa untuk mengambil alih komando. Sementara dirinya akan mengurusi robot yang bisa menembak tersebut. Bright Bill. Dan ternyata keputusan si Ross sendiri nggak jadi pulang ke pabriknya, melainkan dia bakal stay sampai musim semi tiba. Dan juga sambil menunggu Bright Bill pulang, Ross juga terkejut ketika melihat Fink yang berada di sana. Lantas ia menanyakan mengapa Fink nggak ada di sarangnya. Dan seharusnya Fink juga udah berhibernasi ya kan. Lantas Fink pun menjelaskan bahwasannya musim dingin kali ini begitu ekstrim hingga sampai ia ini tak kuat berada di sarangnya. Dan ia pun memutuskan untuk tidur di sini karena tempat inilah sejauh ini yang paling hangat. Tentu saja mendengar akan hal itu, Ross pun seakan merasa cemas dengan keadaan hewan-hewan yang lain. Walau terkadang ia nggak mengerti apa yang disebut dengan perasaan dan apa yang disebut dengan hati, tapi seakan kedua hal itu bisa ia rasakan. Dan maka dari itulah ia pun meminta bantuan dari si Fink untuk menyelamatkan hewan siapa saja yang membutuhkan bantuan mereka dan juga merasa kedinginan. Fink lantas menanyakan bagaimana caranya ia membantu, namun si Ross pun mengatakan dengan indera penciumanmu. Dan misi mereka pun pada akhirnya dimulai. Why are you interested in eliminating everyone else from this island? That is not funny. Mom, We're gonna be okay. Sehabis akan hal tersebut, Ross memang berhasil mengumpulkan para hewan yang membutuhkan pertolongannya. Namun tanpa diduga, di sana para hewan itu sendiri malahan bertengkar satu sama yang lain. Hingga bahkan masih ada yang saling memangsa. Melihat akan hal itu, Ross pun pada akhirnya menyuruh si Fink untuk menenangkan semua orang. Hingga pada akhirnya Fink pun berteriak, menghentikan semua hewan yang saling bertarung di sana. Hingga Fink pun menceramahi mereka semua. Walau dirinya memang sering mencuri, sering menjahili orang, dan sering memangsa waktu itu, namun ketika ia bertemu dengan si Ross, ia ini mulai sadar. Tentang semua hal pasti ada solusinya, dan juga mereka semua berada di sini karena apa? Karena Ross telah membantu mereka. Harusnya kalian saling berpikir satu sama yang lain dan mengerti juga dengan kondisi Ross yang sudah semakin melemah. Ross pun melanjutkan perkataan dari si Fink yang dimana ia hanya ingin melihat perdamaian di depan matanya dan juga ingin beristirahat dengan tenang. Disusul dari beruang yang telah diselamatkan oleh si Ross, dimana ia ini berkata bahwasannya ia hanya ingin berhibernasi dan tidak akan memakan siapapun di sini. Disusul dari yang lain yang mengikuti tingkah laku dari si beruang, dimana mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk berhibernasi bersama-sama dan menciptakan sebuah perdamaian yang belum diciptakan sebelumnya. Singkat cerita, musim semi pun tiba, di mana kita ini diperlihatkan Ross yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Ia pun berlari ke kawanan para angsa yang berada di sana demi melihat sosok anaknya, yaitu Bright Bill. Dari kejauhan, Ross pun menggunakan scan-nya untuk mencari Bright Bill hingga ia pun menemukannya. Namun dari sanalah tertampak wajah yang sangat amat ceria dari Bright Bill. Dari situlah Ross pun seakan merasa dilema untuk yang kesekian kalinya, yang dikarenakan sekarang Bright Bill sudah menemukan tempatnya dan juga lingkungannya. Ross sangat takut sekali jikalau ia datang ke sana akan menghancurkan momen-momen tersebut, hingga ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun di sisi yang sama, ternyata Fink menemui si Bright Bill, di mana mereka ini reunian lama karena udah nggak ketemu. Fink pun mengatakan bahwasannya Ross ada di sana, namun Bright Bill tak kunjung menemukan Ross sampai bahkan ia mencarinya ke rumah. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan Ross yang masih merenung di tempat landing yang ia ciptakan. Akan tetapi nggak lama berselang, tiba-tiba Ross ini dikagetkan dengan kemunculan pesawat yang begitu sangat amat besar. Pesawat itu dikendarai oleh seonggok robot yang disebut sebagai Fontar. Dari situlah ia pun mengajak si Ross untuk pulang karena ia berhasil menemukan Ross dari sinyal yang ia pancarkan waktu itu. Tentu saja Ross pun langsung mengiyakan akan hal tersebut karena dia udah nggak ada tujuan lagi. Namun di saat yang bersamaan, Bright Bill pun tiba di sana, yang dikarenakan ia ini mencari Ross ke sana kemari, dan dari situlah Ross pun langsung berubah pikiran. Ia pun turun dari pesawat itu sambil beralasan ada spare part yang ketinggalan dan dengan cepat langsung melarikan diri dari tempat itu dengan membawa Bright Bill. Namun tentu aja Fontar tak akan membiarkan hal itu terjadi, dan ia pun langsung menyuruh beberapa robot pembunuh untuk menangkap Rozum 7134. Setelah cukup berlari, Ross pun pada akhirnya terkejar oleh para robot pembunuh itu, di mana mereka langsung mengelilingi si Ross.
Tanpa diduga, tiba-tiba para hewan langsung menghampiri si Rose sambil mengatakan kasih tahu kepada mereka bahwasannya ini adalah rumahmu. Dan para hewan gak bakal membiarkan Rose untuk pergi begitu aja hingga peperangan pun pada akhirnya terjadi. Dirasa mereka ini memenangkan pertarungan itu, akan tetapi tiba-tiba Fontar meledakkan setiap robot yang berada di sana. Tentu saja hal itu sendiri membuat si Rose ini terpental dan pingsan, hingga hal itulah yang mengakibatkan Rose pun berhasil diambil oleh Fontar. Nggak mau tinggal diam begitu aja, kita pun diperlihatkan Bright Bill yang dengan gercep langsung memimpin para angsa untuk mengacaukan navigasi dari pesawat tersebut. Sementara itu, di dalam pesawat kita pun diperlihatkan ingatan dari Rozoom 7134 pun direstart oleh Fontar. Di waktu yang bersamaan, Bright Bill pun menerobos masuk ke dalam pesawat, akan tetapi hal itu mengakibatkan tangannya pun cedera. Berkeliling di tempat tersebut, setelah sekian lama ia pun berhasil menemukan si Rose yang ternyata Rose telah berhasil direstart ingatannya. Di luar, teman-teman dari Bright Bill berhasil mengacaukan navigasi dari pesawat dan bahkan mengambil senjata dari pesawat itu sendiri dan menembakkannya ke pesawatnya. Dan mengakibatkan pesawat pun dalam trouble. Beralih kepada Fing dan juga kawan-kawan, di mana di sana kita pun diperlihatkan bahwasannya setengah dari hutan telah terbakar. Mereka pun hanya memiliki satu cara yang tak lain tak bukan adalah menemui Peddler. Beralih kembali kepada Bright Bill yang seakan sudah mulai putus asa dengan hidupnya. Dikarenakan pesawat yang ingin jatuh, Rose juga tak kunjung bisa kembali. Ia pun mengatakan kata-kata terakhir kepada sang ibu, yaitu "Aku menyayangimu, Bu." What happened was not your fault. Rose, I love you. Akan tetapi, tiba-tiba keajaiban pun terjadi di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Rose kembali hidup. Ingatannya pun juga kembali di mana seketika itu jugalah mereka berdua pun memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi, pergerakan mereka ini dihalangi oleh Fontar, namun dengan cerdiknya Rose berhasil mengalahkan Fontar dengan menggunakan magnet. Mereka pun dengan cepat langsung terjun dari pesawat itu, di mana di saat itulah Bright Bill pun mengatakan bahwasannya sayapnya sedang cedera dan ia tidak bisa terbang. Namun Rose berkata bahwasannya ia akan membantunya dengan mengeluarkan isi di dalam tubuhnya dan memasukkan Bright Bill di dalamnya. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan para warga yang sudah berada di tempat Peddler, yaitu di bawah pohon raksasa. Jadi simpelnya tuh pohon raksasa yang ingin dirobohin oleh Peddler bawahnya ada sungai, dan jikalau pohon itu jatuh, sungai itu akan membanjiri hutan-hutan yang terbakar. Maka dari itulah semua warga pun berbondong-bondong meminta maaf kepada Peddler akibat mereka semua telah menghina Peddler sebagai orang yang bodoh. Tentu saja Peddler pun memaafkan mereka semua, namun ada satu orang yang belum meminta maaf yang tak lain tak bukan adalah Fing. Fing awalnya ogah untuk meminta maaf ya dikarenakan ini merupakan kebetulan aja, namun para warga mendesak dirinya untuk minta maaf kepada Peddler dan menarik semua perkataannya. Dan setelah akan hal itu, Peddler pun memaafkan si Fing hingga mereka semua pun bergotong royong untuk menjatuhkan pohon itu, dan you know lah. Seusainya akan hal itu, Rose pun pada akhirnya ngejob seberapakah bagus ia menyelesaikan tugas dan berikan dia rating 1-10. Semua hewan yang berada di sana pun turut senang dengan keberhasilan Rose dan juga yang lain hingga pada akhirnya mereka semua pun meratapi hutan mereka yang terbakar. Rose pun lalu berkata bahwasannya ia nggak bisa lari terus-menerus, tapi jikalau ia melakukan akan hal itu tentu saja ia membahayakan semua hewan yang berada di sini. Maka dari itulah jikalau ia dijemput lagi, ia ini tidak akan memberikan perlawanan, melainkan ia akan dengan sukarela pergi ke pabrik. Lantas para hewan pun menanyakan bagaimanakah dengan ingatanmu jikalau kau pergi meninggalkan kita semua. Bisa saja suatu saat nanti kau lupa dan tidak akan datang kembali lagi. Namun Rose mengatakan bahwasannya waktu tadi di pesawat sebenarnya ia udah dimatikan daya dan bahkan ingatannya pun udah direstart. Namun beberapa bagian dan juga part dari tubuhnya melawan akan hal tersebut dan seakan menciptakan alter ego lain. Atau dengan bahasa simpelnya, si Rose ini udah bermutasi dari bagian robot di dalam tubuhnya dan bisa merasakan apa yang namanya perasaan. Namun yang paling sedih dari antara mereka semua adalah si Fing yang dikarenakan Fing udah menganggap si Rose sebagai teman dekatnya. Dan jikalau ia lagi bersedih, pasti selalu ada Rose di sampingnya untuk memberikan masukan dan juga pendapat.
Di saat Fink sedang menangis, para beruang Sumiati dan hewan-hewan lainnya pun memeluk si Fink dan seakan menerima Fink apa adanya. Beruang juga mengatakan jikalau Fink butuh teman untuk bercerita, ceritalah kepada dirinya. Rose pun menutup kata-kata terakhirnya sambil mengatakan bahwasannya ini udah waktunya dia untuk bermigrasi dan ia akan menemukan jalan kembali untuk pulang. Beberapa waktu pun berlalu, rumah berhasil dibangun kembali, termasuk juga ada ukiran Rose bersama juga dengan para hewan lainnya yang saling berpelukan. Tibalah waktu di mana Rose ini untuk pulang dan dari situlah Bright Bill pun mengikuti iringan dari pesawat tersebut. Beberapa waktu pun berlalu di mana kita ini diperlihatkan Fink yang sedang menceritakan pengalaman dari si Rose dengan menggunakan sebuah buku gitu. Layaknya menceritakan dongeng kepada anak kecil, lalu salah satu anak kecil pun menanyakan kapan dia akan kembali. Dan Fink pun berkata suatu saat nanti. Dan film pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Bright Bill yang berhasil menemukan Rozum 7134. You can call me Roz.